kami beri pupuk yang sama dan perawatan yang sama juga, tetapi hasilnya jauh berbeda. Otomatis pepayanya menguning dan mati. Terserah apapun itu, yang penting kita harus menjamin kualitasnya bagus. Jika kita salah memilih bibit, 7 tahun kita menanggung kesalahan tersebut. California bulat tidak laku di pasaran. Semakin bagus kualitas bibit yang kita gunakan, maka semakin kecil persentase pepaya California bulat yang tumbuh, sehingga pada saat panen menyesal. Selamat datang kembali Sobat Sukses. Pada video ini kami akan berbagi rahasia budidaya pepaya California. Untuk mencapai hasil yang maksimal, ada 4 aspek yang harus kita perhatikan, yaitu lahan yang kita gunakan, bibit yang kita pakai, pupuk yang kita gunakan, dan perawatan yang kita lakukan. Lahan yang akan kita tanami pepaya California tidak boleh asal-asalan. Harus memenuhi syarat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tanah yang kita gunakan kaya akan unsur hara, ditandai dengan berwarna hitam. Yang kedua, lahan kita harus mendapat cahaya matahari full. Pengalaman lapangan kami, pepaya yang kami tanam di lahan yang terbuka full sinar matahari berbuah lebih lebat. Sedangkan pepaya yang kami tanam di sekitar pohon-pohon besar sehingga tidak mendapatkan cahaya matahari full, buahnya lebih sedikit dan batangnya lebih kecil. Padahal kedua batang pepaya tersebut kami beri pupuk yang sama dan perawatan yang sama juga, tetapi hasilnya jauh berbeda. Kemudian lahan yang kita gunakan tidak cekung, yang mengakibatkan air tergenang. Saya pernah melihat petani di sini yang menanami pepaya California di lahan yang cekung atau rendah, yang mengakibatkan pada saat hujan air tergenang di lahan tersebut. Otomatis pepayanya menguning dan mati. Untuk lahan cekung atau yang rendah, solusinya adalah membuat bandengan sehingga ada jalur air untuk keluar. Yang kedua adalah bibit. Banyak kita temui orang yang menjual bibit di pasaran, baik online maupun offline. Baik yang menjual masih berbentuk biji ataupun sudah tumbuh di pelibet. Terserah apapun itu, yang penting kita harus menjamin kualitasnya bagus. Kenapa kita harus memilih kualitas yang bagus? Karena umur pepaya cukup panjang, yaitu 7 tahun. Jadi bisa dibilang ketika kita salah memilih bibit, 7 tahun kita menanggung kesalahan tersebut. Jadi kami rekomendasikan bibit yang kita gunakan tersertifikasi. Bibit yang bagus juga mempengaruhi persentase pepaya California bulat yang tumbuh, yang mana pepaya California bulat tidak laku di pasaran. Semakin bagus kualitas bibit yang kita gunakan, maka semakin kecil persentase pepaya California bulat yang tumbuh.
Solusi pepaya California bulat yang tumbuh, yaitu ketika umur 2 bulan langsung kita ganti dengan yang baru, sehingga perbedaan umur pepaya yang lama dengan yang kita ganti yang baru tidak terlalu jauh. Banyak petani di sini yang ngotot tidak mau mengganti yang bulat dengan yang baru, sehingga pada saat panen menyesal. Jadi untuk sobat yang sekarang masih baru menanam pepaya California, silahkan cepat mengganti pepaya yang bulat dengan bibit yang baru, supaya tidak menyesal di akhir nanti. Yang ketiga adalah pemupukan. Pepaya adalah salah satu tanaman yang membutuhkan banyak pupuk. Pemupukan pepaya harus kontinu setiap bulannya. Ketika pemupukan terputus, pepaya pun akan berhenti berbuah. Yang ketiga adalah pembersihan. Kita wajib membersihkan di pangkal batang pepaya, supaya pupuk yang kita berikan hanya dimakan oleh pepaya dan tidak berbagi dengan gulma-gulma yang mengganggu. Pembersihan di pangkal batang pepaya juga akan menghindari pepaya dari serangan penyakit. Mari kita bandingkan. Mana yang lebih enak untuk dipandang? Oke sobat, itulah info yang dapat kami bagi untuk video kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk sobat-sobat sekalian. Jika sobat suka dengan video ini, tolong tekan tombol like dan bagikan ke teman sobat semuanya. Dan jika sobat mendukung channel ini untuk berbagi info-info yang bermanfaat selanjutnya, tekan tombol subscribe. Subscribe sobat sekalian sangat berpengaruh untuk semangat kami. Wassalam.